Polisi militer tangkap anggota Densus 88 yang ketahuan mata-matai Jampitsus Kejaksaan Agung. Dikutip dari Warta Kota, Sabtu, tanggal 25 Mei tahun 2024. Anggota polisi dari Detasemen Khusus Anti Teror atau Densus 88 ditangkap oleh polisi militer usai dicurigai tengah membuntuti Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah saat makan malam di satu restoran di daerah Cipete, Jakarta Selatan. Peristiwa penangkapan itu terjadi sekitar pukul 20 atau pukul 21 waktu Indonesia Barat pada Minggu pekan lalu. Adapun identitas anggota Densus 88 yang tertangkap melakukan pengintaian itu disebut-sebut berinisial IM dan berpangkat Bribda. Dilansir dari tribunnews.com saat itu, Bribda IM diduga menyamar sebagai karyawan perusahaan BUMN dengan inisial HRM berdasarkan informasi yang diterima. IM saat itu tengah menjalankan misi, sikat Jampitsus. Aksi pengintaian tersebut tidak dilakukan oleh IM seorang diri. Namun ia diduga menjalankan misi tersebut bersama 5 orang lainnya yang diduga dipimpin oleh seorang perwira menengah kepolisian. Dalam peristiwa ini hanya IM yang berhasil diamankan oleh polisi militer atau PM yang mengawal Jampitsus Febri Adriansyah saat itu. Sementara itu 2 orang yang mengetahui peristiwa tersebut bercerita bahwa Febri memang kerap makan di restoran yang menyajikan kuliner Prancis itu. Febri saat itu datang bersama 1 ajudan dan motor patwal polisi militer. Pengawalan Febri oleh polisi militer TNI itu bukan tanpa sebab. Permintaan pengamanan itu diajukan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, Jampitmil, karena Jampitsus sedang menangani beberapa kasus korupsi besar. Salah satunya kasus korupsi timah yang melibatkan suami artis Sandra Dewi, Harvey Moise, dan Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, PIK, Helena Lim. Penangkapan terjadi ketika polisi militer yang mengawal Febri merasa curiga dengan kehadiran 2 orang yang diduga anggota Densus 88. Mereka terlihat datang tak lama setelah Febri tiba di restoran. Keduanya disebut datang dengan berjalan kaki dan mengenakan pakaian santai serta memakai masker. Saat berada tak jauh dari posisi Febri, 2 anggota Densus 88 itu mengarahkan sebuah alat yang diduga sebagai perekam ke arah ruangan tempat Febri berada. Mengetahui hal itu, polisi militer yang mengawal Febri langsung bergegas merangkul dan membawa 1 orang anggota Densus 88 menjauh dari restoran untuk diinterogasi. Sementara itu, 1 anggota Densus 88 lain yang turut menguntit Febri berhasil lolos dari kejaran. Sumber yang mengetahui kejadian tersebut mengatakan tak ada keributan yang terjadi. Mungkin karena sama-sama pejabat, jadi tidak mau ribut, kata dia. Sumber tersebut juga menyebutkan, selain 2 orang yang masuk ke restoran, ternyata ada beberapa orang lain yang terlihat memantau Febri Adriansyah dari luar. Menurut 2 saksi yang mengetahui kejadian ini, beberapa dari mereka tampak berada di beberapa titik sekitar 50 meter dari restoran. Setelah ditangkap itu, yang di sana-sana, sambil menunjuk tempat di luar restoran, lari. Ternyata sedang mantau, kata dia. Setelah penangkapan tersebut, Febri menghubungi Kabareskrim Polri untuk meminta penjelasan. Namun, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komjen Wahyu Widada, mengklaim tidak mengetahui apapun dan meminta agar anggota Densus itu dibebaskan. Febri pun menolak melepaskannya. Febri juga melaporkan kejadian ini kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin, yang kemudian langsung menelepon Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Usai perbincangan antara para pimpinan penegak hukum tersebut, anggota Densus 88 dijemput oleh Paminal. Namun, seluruh data di telepon seluler anggota Densus 88 itu telah diambil oleh tim Jampitsus. Ketika diminta konfirmasi, Febri tidak memberikan tanggapan. Terkait peristiwa itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana enggan untuk buka suara. Dia mengklaim tak mendapat informasi mengenai kejadian tersebut. Saya belum dapat informasinya, kata Ketut. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga masih belum memberi penjelasan mengenai peristiwa ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kembali lagi bersama kami berdua dengan Bung Herudin dan saya orang lembur dari ujung negeri Anta Beranta ya. Kali ini kita mau bongkar kasus besar yang lagi bentrok antara Jampisus dengan Densus 88 nih ya. Nggak tahu ini karena kasus apa nih. Tapi di sini di Tribun di Warta Kota Tribunnews.com ya, kasus korupsi timah Harvey Muiz diduga memicu Kejagung dan Polri tegang. Jadi dua-dua ini tegang nih, saling bersinggungan ini. Nah, kata pengamat dan IPW ya. Nah, dari Warta Kota ini, publik dikejutkan oleh aksi pengintaian anggota Densus 88 terhadap Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus ya. Agung Febri Ardiansa dikuntit nih ya. Aksi pengintaian itu berbuntut panjang hingga berakhir pada intimidasi anggota Polri terhadap institusi Kejagung. Waduh. Pengamat dari Center for Strategic International Studies, Niki Fahrizal mengatakan jika benar ada anggota Densus 88 mengintai Jampitsus dan tertangkap, hal itu merupakan pelanggaran terhadap undang-undang ya, semua pelanggaran gitu ya. Nah, sebab dalam tatanan operasional, tugas Densus 88 berada di bawah rezim UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ya. Dilihat dari aspek hukum, Densus 88 tidak bisa dikerahkan untuk urusan lain. Waduh. Ya, jangankan untuk urusan lain. Ini kan ada sesuatu yang kalau publik menilainya ya ada sesuatu yang aneh. Nah, di sini Bung Hairudin ya sebagai mahasiswa yang kritis, cerdas, idealis ya. Tentunya nggak neko-neko kalau soal ngomongin Samsul. Nah, gimana Bung Hairudin? Nanggapin ini ada bentrok, ada perselisihan panas ini. Dan beritanya juga sampai dikuntit itu kan juga sesuatu yang bikin tegang termasuk masyarakat juga mungkin di sekitarnya gitu. Kalau kalau masyarakat aktivis tokoh politik nah itu ketawa-tawa aja senyum-senyum aja. Gimana, Bung? Iya, kalau dulu ada langsung aja ya. Kalau dulu ada cicak versus buaya, sekarang Hmm. buaya versus kadal apa komodo ini. Iya, jadi sepertinya terjadi saling sikut antara Polri dengan Kejaksaan Agung terkait kasus apa penyelewengan tambang ya atau korupsi di tambang ini terutama yang di Konawe dan Bangka ya terkait Konawe itu Hmm. apa berarti ya nikel dan juga timah ya. Jadi sebenarnya memang terkait korupsi tambang ini awalnya mau diusut ya oleh Polri ini oleh Polri lah berarti oleh Bareskrim ya yang sekarang Kabar Eskrimnya Komjen Pol Wahyu Widada ya. Kita juga tahu mantan Kabar Eskrim yang saat ini menjabat sebagai Wakapolri yakni Komjen Pol Agus Andrianto yang juga Hmm. dulu nama-namanya disebut ya ketika terjadi kasus Verdi Sambo akan saling serang tuh Nah, itu dia. kubu Verdi Rame-rame. Sambo sama kubu Agus Andrianto ya yang terkait judi online dan lain sebagainya ya. Eh, dan kali ini memang sepertinya ya Kejaksaan Agung dan Polri itu ada apa namanya saling sikut ya gara-gara tadi pengambil alihan dua kasus tambang ini dari Polri oleh Kejaksaan Agung ya kan kita tahu yang kemudian menetapkan tersangka ya terkait kasus korupsi PT Timah ya itu kan sampai 16 tersangka bahkan ada kemungkinan bertambah lagi tersangka baru itu kan Kejaksaan Agung ya. Ya, jadi sepertinya ada kemudian saling sikut ya, seperti tidak terima ya. Makanya kemudian diarahkanlah ya Densus 88 yang notabene merupakan apa namanya apa di bawah kepolisian ya, di bawah Polri, di mana Kepala Densus ya, Kepala Densus 88 sekarang kan bintang 3 kalau nggak salah ya. Betul, Dulu betul. bintang 2 sekarang bintang 3 sepertinya dikerahkan untuk kemudian menekan Kejaksaan Agung agar melimpahkan kasus ini kembali ke Polri ya. Sepertinya seperti itu. Atau juga mungkin tadi bisa jadi langkah dari Kejaksaan Agung ya untuk kemudian menyeret berbagai tersangka. Mungkin ada yang tersangka salah satu backing adalah bisa jadi mantan jenderal di kepolisian atau memang jenderal yang sedang aktif ya ini yang kemudian bisa memicu bentrok. Kita Hmm. juga masih ingat dulu bentrok antara KPK dengan Polri kan juga karena penetapan uh, Kakor Lantas dan apa itu ya yang kemudian juga membuat ribut termasuk penetapan Susno Duaji ya sebagai tersangka dan lain sebagainya yang membuat ribut antara polisi dengan KPK ya. Jadi sepertinya tadi saling apa namanya jegal menjegal itu terjadi ya karena tadi bisa jadi ada kaitan tersangka dengan backingan-backingan yang kemudian melibatkan ya tadi institusi tersebut yang kemudian akhirnya dikerahkanlah Densus 88 ya. Kalau Densus 88 misalnya kan muncul ketika terjadi tadi ya penangkapan terorisme ataupun apa pihak-pihak yang dianggap
mendanai tindakan terorisme ya. Walaupun ya tadi proyek terorisme kan biasanya akhir tahun atau menjelang apa atau muncul biasanya tuh terorisme tuh ya. Tapi ini belum pertengahan tahun eh, apa namanya Densus malah menguntit Jampitsus ya, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Pertengahan tahun, Nah, masih jadi agak pertengahan aneh tahun. juga ya. Masih Masih pertengahan tahun ya. Dan apa namanya terkait korupsi timah itu memang luar biasa ya, apa namanya taksiran kerugian negara yang sampai 271 triliun atau bahkan lebih ya. Jadi memang duit yang luar biasa itu ya, kerugian negara akibat ya korupsi ini. Dan yang jelas ya hari ini yang kemudian menjadi lumpuh ya dan tidak punya kekuatan apa-apa ya KPK. Coba lihat KPK ya, setelah revisi Undang-Undang KPK, kemudian klop ya, ketua KPK-nya dari Polri, siapa namanya? Firly Bahuri ya, Komjen Pol Purnawirawan Firly Bahuri, luar biasa, yang akhirnya nggak tahu terakhir itu sudah dipecat atau nggak, sudah dipecat ya, karena kemudian terbukti melanggar kode etik dan juga melakukan suap ya. Ketua KPK disuap, minta suap ya ke Syahrul Yassin Limpo ya. Akhirnya ya kita tahu lah ya, KPK benar-benar hancur lebur ya, dan sekarang ya paling hanya menangani kasus-kasus OTT atau kemudian kasus-kasus yang sudah lama ditangani, dan sekarang ini lagi ditangani KPK kasus Bupati mana itu ya, Bupati Gus Muhdar itu Bupati mana, Bojonegoro atau apa itu ya, intinya Jawa Timur lah, salah satu bupati di provinsi Jawa Timur, yang kemudian ya tadi KPK sudah seperti tidak punya daya upaya lagi untuk kemudian menangani kasus-kasus besar yang selama ini sekarang sedang diambil alih kasusnya oleh Polri maupun Kejaksaan Agung ya. Dan memang inilah bagian dari upaya pelemahan KPK ya. Sekarang kemudian antara Kejaksaan Agung dan Polri ribut ya, intinya rebutan kasus aja itulah ya. Ya, betul. Jadi betul. Lagu lama kaset kusut lah ya tuh. Oke. Ya jadi memang kira-kira bakal diusut tuntas nggak? Karena menurut berita sih ya belum ada tanggapan dari Kapolri sama dari pihak kejaksaan juga ya. Mungkin sama-sama diem, silent, Mayor lagi ngurus kasusnya mungkin ya. Gimana Bung Erin? Kira-kira bakal tuntas nggak? Ya mungkin kalau wartawan nggak banyak tanya mereka akan diem. Kalau tanya terus ya mereka mungkin lagi menyusun strategi bagaimana konferensi pers yang benar ya. Jangan sampai antara Kejaksaan Agung dan Polri ini beda versi. Nah, nanti timbullah macam-macam ya. Kayak dulu kasus Sambo kan gitu ya. Antara nggak sinkron. Kapolres nggak sinkron antara Kapolres ya, kemudian Polda itu nggak sinkron ya, itu terbuka lah ya, apalagi kan jiwa netizen ya, ketika kemudian konferensi pers itu tidak sesuai atau kemudian tidak sinkron, dikulik terus sampai habis ya, termasuk ya the power of netizen ya, termasuk kasus Vina ya, kan kemudian walaupun ada film ya sampai dibuat film baru heboh lagi ya, jadi kan akhirnya benar apa yang dikatakan no viral no justice ya. Betul. Ya, seperti itulah ya yang terjadi ya, kita lihat saja lah nanti konferensi pers dari kedua belah pihak, klarifikasi dari kedua belah pihak seperti apa ya. Jika kemudian wartawan tidak tanya-tanya mulia, mereka pasti keduanya diam. Kalau kemudian diberitakan mulia, pasti keduanya akan menggelar konferensi pers agar ya menyamakan persepsi nanti di media. Kita lihat saja seperti itu. Baik, karena kita lihat saja apakah nanti akan terbongkar tuntas hingga menelusuri kasus 271T atau memang sudah sama-sama ya silent karena sudah selesai terjadi mungkin ya mungkin apa namanya ya saling singgungan atau apa gitu. Nanti kita lihatlah sampai kemana kasus ini ya, mungkin karena juga dibesar-besarkan oleh media atau memang ya seperti Bung Erin lagi ada konflik kepentingan di antara kasus ini. Baik Bung Erin ya, makasih sekian guys dari kita berdua dari Ujung Negeri Anta Beranta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karir moncer Jampitsus Febri Adriansyah yang diduga dikuntit Densus 88, pernah tangani 3 kasus korupsi kelas kakap. Dikutip dari suara.com, Sabtu, tanggal 25 Mei tahun 2024.
Sosok Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah belakangan hangat jadi perbincangan setelah dikabarkan dikuntit sejumlah anggota Densus 88. Tak sedikit spekulasi yang beredar menduga bahwa Febri Adriansyah dibuntuti sejumlah anggota polisi sekaliber Densus 88 karena kasus mafia timah yang tengah ditangani. Bila melihat reputasinya, kasus korupsi timah yang tengah ditanganinya bukanlah kasus kelas atas yang ditanganinya. Tercatat, Febri pernah menangani 3 kasus korupsi kelas kakap dalam karirnya. Mengutip dari situs Kejaksaan, 3 kasus korupsi kelas kakap yang ditangani Febri yakni korupsi PT Asuransi Jiwasraya, korupsi fasilitas kredit PT BTN, serta korupsi PT Asabri. Ketiga kasus tersebut ditangani ketika Febri masih menjadi Dirdik Jampitsus. Diketahui ketika menangani kasus korupsi asuransi Jiwasraya, ada sebanyak 6 orang yang dijebloskan ke penjara. Di antaranya Direktur Utama Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim, mantan Direktur Keuangan Heri Prasetyo, serta Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Syahmirwan. Selain itu, ada Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto, Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat dan Direktur Utama PT Hansen International Tbk, Beni Cokro Saputro. Kerugian yang ditimbulkan dalam kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya tersebut berdasar catatan Badan Pemeriksa Keuangan yakni sebesar 16,8 triliun rupiah. Kemudian dalam kasus korupsi fasilitas kredit PT BTN, ada sebanyak 5 orang yang dijebloskan ke penjara. Mereka yaitu Yunan Anwar, Ichsan Hasan, Hamaryoto, Gofir Effendi, serta Widi Kusuma Putranto. Lalu di kasus korupsi PT Asabri, ada sebanyak 9 orang yang dijebloskan ke penjara. Di antaranya ada Direktur Utama PT Asabri, Maijen Purn, Adam Erdamiri, Letjen Purn, Sony Wijaya, Heru Hidayat, Beni Cokro Saputro. Selain itu ada mantan Kepala Divisi Investasi Asabri Ilham W. Siregar, Hari Setiono, Lukman Purnomo Sidi, serta Jimmy Sutopo. Kerugian yang ditimbulkan dalam kasus korupsi tersebut 22,78 triliun rupiah. Karir Febri sendiri terbilang sangat mengkilap. Pria kelahiran tanggal 19 Februari tahun 1969 tersebut sebelum dilantik sebagai Jampitsus pada tanggal 6 Januari tahun 2022 sempat menjabat sebagai Kejati DKI Jakarta. Jabatan itu diemban hanya dalam waktu 5 bulan saja terhitung sejak dilantik pada tanggal 29 Juli tahun 2021. Sebelum ditugaskan sebagai Kajati DKI Jakarta, Febri pernah menduduki jabatan sebagai Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Kejagung. Debutnya sebagai jaksa dimulai saat bertugas di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Kerinci tahun 1996. Jabatan terakhir yang diembannya saat di Kejari Sungai Penuh, yakni sebagai Kasih Intelijen. Setelah itu ia tercatat pernah menjadi Kepala Kejari Bandung, Aspitsus Kejati Jawa Timur, Wakajati Yogyakarta, Wakajati DKI Jakarta, serta Kajati NTT. Siapa di balik misi? Sikat Jampitsus, dikutip dari monitorindonesia.com, tanggal 25 Mei tahun 2024. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus. Kejaksaan Agung, Kejagung. Febri Adriansyah diduga dikuntit anggota polisi dari Satuan Detasemen Khusus, Densus Anti Teror Polri. Kejadian mencengangkan tersebut terjadi dalam momen tak terduga, saat Febri Adriansyah tengah makan malam di salah satu restoran di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Minggu pekan lalu sekitar pukul 20 atau pukul 21 waktu Indonesia Barat. Sosok yang diduga anggota Densus 88 Polri, dengan inisial IM, diamankan pengawal Jampitsus Febri Adriansyah ketika melakukan penguntitan terhadap jaksa tersebut. IM diduga merujuk pada nama Iqbal Mustafa. Dia diduga menyamar sebagai pegawai perusahaan plat merah, BUMN, berinisial HRM. Tak sendirian, IM diduga menjalankan misi tersebut bersama 5 orang lainnya yang dipimpin seorang perwira polisi berpangkat menengah. Pun, media sosial, medsos, dihebohkan dengan video personel Densus 88 Anti Teror Polri, berinisial IM berpangkat Bribda itu. Bahkan, KTP dan tanda pengenal Bribda IM juga beredar di kalangan wartawan. Setelah ramai diberitakan,
tersiar kabar juga bahwa penguntitan ini terkait dengan misi Sikat Jampitsus. Narasi Sikat Jampitsus itu pun membetok sorotan pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, ISESS, Bambang Rukminto. Bambang meminta Polri, khususnya petinggi Densus 88 Anti Teror Polri, memberikan penjelasan soal hal itu. Densus 88 tentu bergerak bukan atas inisiatif masing-masing personel. Ada yang memerintahkan, siapa dan apa motifnya tentu bisa dijelaskan oleh Kadensus 88, kata Bambang saat dikonfirmasi, Jumat, tanggal 25 Mei tahun 2024. Menurut Bambang, klarifikasi diperlukan guna mencegah berbagai macam spekulasi liar di masyarakat. Apakah benar mereka adalah timnya, atau hanya digerakkan oleh oknum saja? Oknumnya siapa tentu juga bisa dijelaskan agar tak memunculkan pretensi berbagai macam di masyarakat, ucap Bambang. Pihak Polri sendiri hingga kini masih belum memberikan keterangan resmi soal hal dan kejadian tersebut. Sementara pihak Kejaksaan Agung berusaha menjaga integritas dan keamanan institusi. Anggota Pusat Polisi Militer, Puspom, TNI pun turun tangan mengamankan Kejagung. Informasi tersebut dibagikan melalui unggahan akun Instagram @puspomtni. Berdasarkan keterangan foto yang diunggah, pengamanan khusus itu dipimpin langsung oleh Letu Pom Andri. Situasi keamanan di Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengalami peningkatan pengawasan setelah adanya dugaan peristiwa penguntitan terhadap Jampitsus oleh anggota Densus 88, tulis keterangan akun @puspomtni, dikutip monitorindonesia.com, Sabtu, tanggal 25 Mei tahun 2024. Langkah ini diambil sebagai respons atas kekhawatiran dan ancaman yang dirasakan setelah kejadian tersebut. Personel Puspom TNI bekerja sama dengan pihak keamanan internal Kejaksaan Agung serta aparat penegak hukum lainnya untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi potensi ancaman. Pengamanan ini mencakup patroli rutin, pemeriksaan kendaraan, serta pengawasan terhadap individu yang keluar masuk area Kejaksaan Agung. Lanjutnya, dengan adanya kolaborasi antara berbagai pihak, diharapkan situasi keamanan di Kejaksaan Agung dapat terjaga dengan baik, sehingga para penegak hukum dapat menjalankan tugasnya tanpa gangguan. Langkah pengamanan ini merupakan bagian dari upaya bersama dalam menjaga stabilitas dan ketertiban di institusi hukum tertinggi di Indonesia. Demikian keterangan Puspom TNI. Diduga terkait ex-jenderal dalam pusaran kasus timah 271 triliun rupiah. Ada berbagai tanggapan mengenai kabar penguntitan ini, termasuk spekulasi bahwa hal ini terkait dengan seorang purnawirawan jenderal berinisial B yang diduga terlibat dalam kasus korupsi timah. Beberapa waktu lalu memang beredar kabar tentang seorang pensiunan jenderal bintang 4 yang terlibat dalam kasus korupsi tambang tersebut. Mantan jenderal ini disebut-sebut berperan sebagai pelindung bagi mereka yang terlibat dalam kejahatan tersebut. Namun, identitas jenderal yang menjadi pelindung dalam kasus mega korupsi ini masih menjadi misteri. Isu mengenai purnawirawan jenderal ini pertama kali diungkap oleh Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus. Dalam institusi militer dan kepolisian, pangkat bintang 4 merujuk pada jenderal. Jika di TNI, sosok tersebut biasanya adalah mantan Panglima TNI atau Kepala Staf Angkatan, sedangkan di Polri, perwira yang memiliki pangkat 4 bintang hanya Kapolri atau mantan Kapolri. Namun, ada juga perwira di TNI maupun Polri yang meraih bintang 4 tanpa pernah menjabat sebagai Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan, maupun Kapolri. Sejauh ini, Iskandar Sitorus belum menjelaskan secara rinci mengenai sosok bintang 4 yang diduga melindungi praktik ilegal tambang timah tersebut. Dia hanya menyebutkan bahwa bintang 4 tersebut adalah pensiunan aparat berseragam. Iskandar Sitorus menyebutkan ada oknum bintang 4, seorang oknum pensiunan dan berseragam sebagai sosok di balik praktik hitam pertambangan timah tersebut. Dia melanjutkan, pensiunan bintang 4 itu berinisial B dan seorang laki-laki. Modus B yakni mengakomodir praktik hitam tambang timah melalui mantan anak buahnya. Bahkan B ini mengorganisir sampai terjadinya pembelian smelter. Saat dikonfirmasi lagi monitorindonesia.com, pada Jumat tanggal 24 Mei tahun 2024, malam, Iskandar Sitorus masih enggan menyebutkan siapa mantan jenderal berinisial B itu. Janganlah, biar kejaksaan menyelidiknya nanti, kita tidak boleh melangkahi aparat penegak hukum, kata Iskandar Sitorus. Misi gagal, diduga misi dengan sandi, Sikat Jampitsus itu kabarnya dipimpin seorang perwira menengah berpangkat komisaris besar, Kombes, yang berdinas di Jawa Tengah.
Misi yang diduga gagal ini berlangsung Minggu, tanggal 19 Mei tahun 2024, malam. Setelah insiden itu, Satuan Brimob sempat pamer kekuatan di seputar Gedung Bundar pada Senin malam. Tidak terjadi insiden dalam konvoi pasukan elit Polri itu. Kejagung kemudian mempertebal pengamanan secara berlapis baik oleh anggota polisi militer, PM, maupun dari Angkatan Darat. Mereka terus berjaga di sekitar Gedung Kartika, tempat Jampitsus Febri Ardiansyah berkantor. Namun, mengenai insiden gelar pasukan Brimob telah dibantah Dansat Brimob Polda Metro Jaya Kombes Gatot Mangkurat Putra. Enggak ada, ngarang aja, ya enggak lah, apa kepentingan kita ke Kejagung, katanya, Jumat kemarin. Demikian pula mengenai keterlibatan anggota Densus 88 yang memata-matai Jampitsus telah dibantah. Tanya sama pembuat berita, ujar petinggi pasukan anti-teror yang enggan disebut namanya. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menyatakan penebalan pengamanan Kejagung oleh TNI karena banyak kasus besar yang ditangani, seperti kasus korupsi tambang timah. Peningkatan keamanan biasa-biasa saja itu kan. Kita lagi menangani perkara gede, eskalasi pengamanan harus kita tingkatkan, kata Ketut kepada wartawan, Sabtu, tanggal 25 Mei tahun 2024. Sedangkan mengenai misi penguntitan Jampitsus, Ketut memilih tidak berkomentar. Ia menyebutkan belum mendapat informasi mengenai peristiwa tersebut. Dalam kegelisahan ini, masyarakat menantikan jawaban yang pasti dan kejelasan dalam penyelesaian kasus ini. Di tengah kekhawatiran akan ancaman dan tekanan yang mungkin dihadapi, Jampitsus Febri Ardiansyah dan institusi Kejaksaan Agung diharapkan dapat menjaga integritas dan profesionalisme dalam menangani kasus-kasus yang menimbulkan dampak besar bagi masyarakat dan negara. Hingga saat ini, publik menanti kabar lebih lanjut terkait perkembangan kasus yang masih menjadi tanda tanya besar ini.